Namun ada situasi atau kondisi di mana ada orang yang mungkin melakukan suatu perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan jelek. Tapi kenapa ya kok seolah-olah kehidupannya baik-baik saja? Kenapa ya seolah-olah dia tidak memanen keburukan yang ia tanam? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban swira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang akhlak keluarga Islami, maka akhlak kepada Allah atau akhlak kepada Sang Pencipta merupakan fondasi utama dari semua akhlak yang lain. Mengapa? Karena pada prinsipnya akhlak merupakan representasi keimanan seseorang. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membangun keluarga sakinah itu diawali dengan memiliki akhlak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk akhlak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya yang pertama adalah menerima kaidah hukum sebab akibat. Kemudian yang kedua adalah menerima takdir Allah. Nah, kaidah hukum sebab akibat ini adalah sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu pula yang akan kalian dapatkan, dan jika kalian berbuat buruk, maka akibat dampak perbuatan buruk itulah yang kalian akan menanggungnya. Dan bayangkan akibat dari perbuatan itu ukurannya adalah darah per darah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan pada umumnya seperti itu. Setiap kali kita melakukan satu kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan itu. Dan jika kita melakukan satu hal yang buruk, maka kita juga akan menanggung akibat konsekuensi dari perbuatan atau dampak buruknya. Namun ada situasi atau kondisi di mana ada orang yang mungkin melakukan satu perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan jelek. Tetapi kenapa ya kok seolah-olah kehidupannya baik-baik saja? Kenapa ya seolah-olah dia tidak memanen keburukan yang ia tanam? Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan menjadikannya penghidupan yang sempit. Jadi kalau kemudian kita melihat nampaknya seseorang itu kehidupannya baik-baik saja, boleh jadi ini hanya dalam aspek duniawi saja. Itu hanya terlihat dari sisi zahirnya saja. Tetapi bisa jadi di dalamnya dia akan merasakan adanya siksaan batin. Bisa jadi dia juga kenikmatan yang ia nikmati hari ini tidak berlangsung lama. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang itu mungkin sudah melakukan sesuatu dengan benar, dengan baik, dia sudah berusaha untuk menjaga ikhlasannya kepada Allah ketika dia beramal baik itu, dia sudah mencoba untuk mencontoh Nabi SAW dalam hal ibadah atau amalnya tersebut. Namun kenapa yang kemudian ia dapatkan belum sebagaimana yang ia harapkan? Nah, disinilah keyakinan kita kepada Allah itu sedang mendapatkan ujian. Disinilah yang namanya tawakal itu dipertaruhkan. Karena mustahil sesuatu yang baik kemudian tidak akan mendapatkan kebaikannya. Sebagaimana mustahil pula ketika ada sesuatu yang buruk itu tidak akan mendapatkan hukumannya, sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi. Nah, maka sebenarnya ketika kita melakukan satu hal yang baik, ya hanya butuh waktu saja untuk kita kemudian bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari kebaikan yang kita lakukan. Yang tadi ukurannya bahkan darah per darah, sekecil apapun. Tidak ada satu perbuatan baik sekecil apapun, melainkan kita akan memanen kebaikan itu suatu saat nanti. Hanya butuh waktu saja. Atau tidak ada satu perbuatan buruk sekecil apapun, melainkan kita akan harus siap menanggung konsekuensi dari perbuatan buruk itu suatu saat nanti. Nah, tidak akan kemana-mana, kembali kepada pelakunya. Maka ketika kemudian ada orang mungkin merasa risau dengan usaha yang dilakukannya, ikhtiar yang dilakukannya, misalkan dia sudah bekerja keras, membanting tulang, dia sudah berusaha untuk menjemput rezeki Allah, tetapi dia merasakan
kok begini-begini aja ya. Sekali lagi, tidak akan datang rezeki itu melainkan itu memang telah disiapkan untuk diperuntukkan kepadamu, sebagaimana tidaklah rezeki itu pergi dari dirimu melainkan memang belum disiapkan untuk dirimu ya. Dan orang mukmin yang cerdas, dia mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup yang dialaminya sepahit apapun. Dan kalaulah ia menghadapi satu kenyataan yang berbeda dari apa yang ia bayangkan, dari apa yang ia inginkan, ya dia ridho terhadap ketetapan itu, ya nikmati saja. Ya. Jangan kemudian kita kemudian merasa saya sudah melakukan bercapek-capek, berpenat-penat, berlelah-lelah untuk melakukan kebaikan, tetapi kenapa hasilnya seperti ini? Ya, sekali lagi, memang dalam hidup ini kita harus menghadapi situasi atau keadaan tidak sebagaimana yang kita harapkan, tetapi sekali lagi itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Ada masanya terkadang kita harus minum teh tawar atau kopi yang pahit hanya untuk tetap bisa menikmati rasa teh dan kopinya. Kadang dalam hidup kita harus mengalami kegetiran hanya untuk mendapatkan kenikmatan suatu saat nanti. Tidak ada satu pekerjaan yang kemudian kita lakukan tidak dibayar upahnya. Ya, misalkan kalau kita pergi ke sawah, kita menjadi seorang petani, kita mencangkul, kita menanam. Mustahil kan kita pada saat kita menanam itu kemudian menggunakan baju yang bersih, ya baju yang putih bersih, kemudian celana yang rapi. Tidak. Tentu kita menggunakan pakaian yang siap untuk kotor. Karena ada masanya ketika sudah selesai memanen, kemudian kita istirahat. Nah itu kita boleh menggunakan pakaian yang bagus. Dalam hidup kita di dunia ini, tidak seluruhnya dibayar kontan di dunia. Kita akan memanen suatu saat di kehidupan yang ada datang, dan itu adalah pasti. Ya. Kita jangan sampai kemudian dipusingkan berkenaan dengan di wilayah yang memang akal kita terbatas. Sebesar apa sih akal kita, otak kita yang ada di kepala kita? Tidak lebih besar daripada genggaman tangan kita ini. Kita juga tidak, pandangan mata kita saja juga terbatas. Hari ini sekian ratus meter saya mungkin masih bisa melihat orang atau pemandangan yang ada di depan saya. Tapi begitu ada tangan saya saja menutup mata saya, misalkan begini, saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tangan saya ini. Pandangan mata manusia terbatas. Pendengarannya juga terbatas. Ya. Kita hanya paling bisa mendengar beberapa meter saja suara yang terdengar, itu pun kalau diucapkan dengan teriakan. Tapi ketika yang di depan saya misalkan berbicara secara berbisik dengan satu dengan yang lain, saya tidak akan bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Bagaimana kemudian kita mencoba menyelami takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk menalarnya, tetapi cukuplah untuk kita meyakini adanya ada takdir Allah tersebut. Maka sekalipun kemudian kita meyakini bahwa setiap kebaikan itu kita akan memanen kebaikannya, dan setiap keburukan kita akan memanen keburukan tersebut, tapi ada wilayah-wilayah di mana kemudian itu ada masa untuk bisa pengabulan dari harapan-harapan kita, atau masa juga hukuman bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Itu hanya soal waktu saja. Ya, berlangsungnya tidak lama. Atau sebaliknya, kita hanya melihat dosanya saja, tidak tahu kalau dalam dirinya ada siksaan batin akibat perbuatan buruk yang dilakukannya. Sudah cukup banyak pemandangan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita pernah mendengar ada seorang pengusaha selama 10 tahun tidak bisa lepas dari yang namanya obat tidur karena mengalami insomnia. Jadi kalau tanpa minum obat tidur dia tidak bisa tidur. Tapi pada saat yang sama mungkin kita melihat di emperan toko-toko ada banyak gelandangan yang bisa tidur sangat pulas, ya, sangat pulas, ya, tanpa adanya obat tidur. Ya. Pilih yang mana kira-kira dalam hidup ini? Sulit kita untuk bisa memahami dengan utuh setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Mungkin hari ini kita memang harus bersabar. Sampai hari ini mungkin kita tidak boleh menikmati yang namanya daging kambing, apalagi tidak diolah secara sempurna, karena berpotensi untuk menaikkan tensi darah kita. Mungkin kita juga harus mulai menghindari makanan-makanan yang gurih, karena untuk mengendalikan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Dalam hidup ini mungkin kita ada hal-hal yang nikmat,
bagi orang lain, tapi bisa jadi kalau itu kita nikmati, itu akan membahayakan tubuh kita. Bisa jadi pula kita akan menemukan di dalam hidup kita orang-orang yang mungkin tidak bisa merasakan kenikmatan makanan, melihat makanan-makanan dengan harga yang bagi kita bahkan bisa untuk hidup 1 bulan gitu loh. Nah, sahabat dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita untuk memahami takdir Allah. Dan ada satu firman Allah yang mungkin bisa menjadi panduan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik buat kamu. Nah, karenanya disinilah berkenaan dengan keluar akhlak kepada Allah berupa menerima takdir Allah itu haruslah menjadi sesuatu hal yang menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menerima situasi dan keadaan apapun yang kita alami. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Syahidul Khatir, beliau menyampaikan bahwasanya menerima takdir Allah atau menghadapi takdir Allah itu adalah satu kewajiban, sedangkan ridho terhadap takdir Allah itu adalah keutamaan. Tidak ada yang lebih berat dalam hidup ini melainkan sabar menerima takdir Allah atau menghadapi takdir Allah, dan tidak ada yang lebih utama daripada ridho terhadap takdir Allah. Karena untuk bisa ridho itu tidak setiap orang bisa. Sejak kapan kita misalkan dalam keadaan kita sakit, justru kita merasa berterima kasih pada saat kita terbaring sakit itu? Mungkin saja, mungkin ketika Anda sedang sakit, mungkin badannya lagi panas-panasnya, kita merasa ya Allah, alhamdulillah. Mungkin inilah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Mungkin pada saat kita sakit terbaring lemah, tidak bisa beraktivitas kemana-mana, kemudian kita mengatakan ya Allah, alhamdulillah, justru karena ini aku terhalang untuk melakukan kemaksiatan. Mau macam-macam apa gitu loh, sudah kondisi badannya lemah, tidak berdaya. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga kondisi akal sehat kita, hati kita, kemudian juga perilaku kita pada saat tubuh kita masih sehat. Karena itu berpeluang kita melakukan banyak kebaikan, meskipun pada saat yang sama itu juga berpotensi menjadikan seseorang itu melakukan keburukan. Nah, pilihlah aktivitas yang baik. Nah, jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini tadi ya, sebagian di antara akhlak kepada Allah. Pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas bahwasanya akhlak kepada Allah itu ada di antara adalah selalu melibatkan Allah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas pilihan. Kemudian yang ketiga, menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi. Nah, yang dua hal ini yang kita bahas pada saat ini adalah berkenaan dengan menerima kaidah hukum sebab akibat sekaligus juga menerima takdir Allah. Karena bisa jadi dalam kehidupan kita akan mendapati ada perkara-perkara yang boleh jadi secara syahwat nafsu kita menginginkannya, tapi itu buruk buat kita. Tapi bisa jadi ada sesuatu hal yang nampaknya buruk harus kita mengalaminya, tapi itu adalah kebaikan untuk kita. Wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.